Pertanyaan pertama, tanggungjawab pimpinan di satu kampung dengan maksiat yang berada di sekitaran kampungnya dengan orang jualan yang menyediakan fasilitas maksiat, apakah perangkat kampung ikut berdosa? Ya, misal kampung memberikan izin orang jualan, di situ ada orang pacaran, di situ nak kedai kopi, wifi bebas, orang main game judi online, anak muda nak salat, tutup tirai warung kopi tapi orangnya nak keluar. Ini perangkat kampung kena atau tidak? Begitu ya Pak ya, yang pertama pertanyaannya ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang perlu ditinjau, perangkat kampung sudah berusaha mencegah kemungkaran ini atau belum? Ya. Kalau sudah berusaha lalu menemukan tembok yang tebal, ternyata para pemilik warung ini ada backing Pak. Backingnya iblis sama syaitan. Ya. Jadi Pak Kecil turun tangan tak bisa, malah Pak Kecil ditelepon sama iblis, jangan ganggu-ganggu ya. Kemudian tuha pun musyawarah, tuha lapan musyawarah, kadus kepala pemuda ya, musyawarah ni tak bisa, sudah ditahan sama yang lebih besar yang pertahankan maksiat. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, maka Allah bisa maafkan. Ketika kemungkaran yang kita cegah, kalau khawatir kita cegah terlalu keras, menyebabkan mudarat pada diri kita. Tapi sudah berusaha atau belum? Itu pertanyaan ini. Kalau tidak berusaha sama sekali, di situ kena apa? Karena kewajiban man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, wajib cegah dengan tangannya. Tangan itu kekuasaan. Ya, kekuasaan ya maksudnya adalah kekuasaan dalam pemerintahan. Karena kuasa itu lebih hebat daripada orang yang punya ilmu tapi tidak punya kuasa. Sekarang Bapak Ibu, tanda tangan itu lebih efektif, lebih hebat ya, dampaknya dibandingkan 1000 ustaz, 1000 tengku yang ceramah di pura atau mimbar. Ini kami coba lihat ceramah sudah berapa tahun kita bersama Pak. Cegahlah maksiat, jangan ini, jangan itu, tapi tanda tangan kami tidak berlaku Pak. Sedangkan satu tanda tangan Pak Kecil, kata Pak Kecil, tutup semua. Itu warung-warung tutup, tanda tangan. Muspika semua, tanda tangan. Tanda tangan sekali buat, langsung tutup semuanya. So lebih hebat tanda tangan dengan ustaz. Kan lebih hebat tanda tangan. Makanya kekuasaan itu nomor satu Pak. Nabi suruh cegah dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu, bilisan. Tidak mampu juga, maka dengan hati. Dan hati itu adalah, ya Allah kami tidak termasuk golongan itu. Ya Allah janganlah kami Engkau jadikan bahagian daripada golongan itu. Itu wajib. Kalau itu tidak dilakukan, maka semua dosa yang dilakukan di sepanjang jalan, masuk ke kampung mana, perangkat kampung ada berusaha mencegahnya atau tidak? Ada peringatan atau tidak bahwa ini tidak boleh pacaran di sini, ini haram, tidak boleh bersepi-sepian di sini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu? Ada usaha tidak? Kalau tidak ada, maka termasuklah dianggap wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, bekerja sama di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi hati-hati Pak ni. Ya. Kemudian kalau pemilik warung, apakah semua yang masuk ke dia lalu dia buka wifi, padahal yang buka itu yang jahat, maksudnya dia yang buka porno. Pemilik warung tidak merancang untuk dibuka yang porno. Permasalahannya fasilitas itu kita yang beri. Adakah usaha kita menahan itu? Ada kita filter tidak? Kita filter, kita buat kecanggihan teknologi, tidak bisa buka website-website yang berbahaya. Ada tidak perbuatan itu? Kalau tidak ada, maka walaupun kita cuma menyediakan wifi, semua pemain game judi online, semua orang yang melihat yang porno, semua yang mendownload filem porno, nyana rud desya keroi dan kepada yang menyediakan fasilitas. Sudah mati kita berkalang tanah, warung masih berdiri Pak,
dilanjutkan oleh anak cucu sampai 8 turunan, baik 7 turunan sampai 8 turunan. Semua dosa itu mengalir ke kuburan. Terimalah siksa jariah. Hinan ke mahambo, kita mau keluar dari kuburan tak dikasih izin. Kalau kita keluar pun orang pun tak mau dengar. Yang ada dipanggil tukang ruqyah. Dipanggil ustaz untuk ruqyah. Itu dengar Pak. Ayahnya keluar mau bilang, nak jangan lagi buat itu, nak tutup kedai kopinya, nak ayahmu selalu nak mau didengar, malah diperingati hari ayah lagi Pak. Maka bahaya menciptakan sesuatu yang berkait dengan dosa. Jadi boleh buka seperti itu, buat. Ini sekarang kedai-kedai kopi tidak ada saya lihat. Saya pernah lihat satu kedai kopi Pak, maghrib saya lewat. Kebetulan karena terhalang waktu, tak sempat saya foto. Karena mengejar pengajian di maghrib. Itu maghrib penuh orang Pak, tak keluar, azan berbunyi, tak ada yang keluar Pak. Jadi demi mengharapkan sedikit rupiah, dia biarkan orang bermaksiat di dalam tempat bisnisnya. Jadi ini termasuklah mengalir dosa. Itu yang pertama, maka hati-hati dalam urusan ini.